Selamat pagi, Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan Bina Iman. Dan pagi hari ini kita akan memulainya, dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur padamu Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah menolong kami dengan udara yang segar, Engkau telah bangunkan dalam keadaan baik Tuhan. Dan sebentar kami akan menikmati berkat-Mu melalui makanan rohani pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan baik dan boleh menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pertolongan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya mengambil judul Jangan Malu Bersaksi. Bacaan diambil dari 2 Timotius 1 ayat 8-12. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah bacaan firman Tuhan, berbahagialah mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pernah menjadi saksi, pernah bersaksi, terutama dalam kasus kriminal atau yang lain-lain? Kalau yang sudah pernah, pasti juga rasanya akan berdebar-debar. Tapi yang belum itu pasti juga merasakan, wah kalau jadi saksi itu pasti takut. Nah, saya pernah mengalami sebuah kejadian Bapak Ibu. Jadi pada waktu masih di Jakarta, saat itu saya dalam perjalanan dari Cawang menuju Kampung Melayu. Pada saat mobil saya berjalan di sebelah kanan, tiba-tiba ada motor yang lari kencang dikendarai oleh anak sekolah. Dan tiba-tiba motor itu menabrak pinggir jalan kemudian terjatuh. Ternyata di belakangnya itu ada polisi. Jadi polisi ini ternyata mengejar anak muda ini. Nah, waktu saya lewat di situ, tiba-tiba orang yang di dekat saya mengatakan, "Pak, jalan terus, jalan terus." Ada apa kok disuruh jalan terus? Akhirnya saya ngikutin orang itu. Setelah berlalu, baru saya sadar. Ternyata kalau saya berada di tempat itu, ada kemungkinan saya akan dijadikan saksi di tempat itu. Bukan masalahnya bukan mau atau tidak. Jadi kalau ada saksi dalam peristiwa itu, maka waktu yang diperlukan akan cukup lama, harus ikut dalam persidangan dan sebagainya. Jadi bersaksi itu ternyata membutuhkan pengorbanan, dan itu juga tidak mudah, saudara. Kita melihat dalam bacaan tadi, dalam 2 Timotius 1 ayat 8-12, Paulus mengatakan kepada Timotius, "Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku," Paulus maksudnya, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, dari bacaan ini kita tahu bahwa sebenarnya Timotius itu mengalami ketakutan untuk bersaksi. Kenapa? Kita tahu bahwa Paulus memanggil Timotius, dipanggil Tuhan melalui Paulus, itu dalam keadaan masih muda. Jadi pada saat itu Timotius masih muda. Dia semangat melayani, mengikuti Paulus, bahkan menjadi anak rohaninya Paulus. Dan Timotius inilah yang kemudian dipercaya oleh Paulus untuk menggembalakan jemaatnya di Efesus. Nah, di Efesus itu kondisi jemaatnya sangat luar biasa sesatnya. Jadi walaupun mereka ada yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ajaran sesat yang terjadi di tempat itu begitu luar biasa. Bahkan karena masih muda, Timotius tidak berani untuk menegur, dan dia juga kurang berani untuk bersaksi. Karena itulah
Paulus menegaskan kepada Timotius, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kemudian Paulus melanjutkan, kenapa kita tidak perlu takut untuk bersaksi? Kenapa kita tidak perlu malu untuk bersaksi? Karena ada satu hal, bahwa Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita dari kehidupan yang begitu terpuruk, kehidupan orang-orang yang berdosa. Dan kita diselamatkan, dan itu bukan karena perbuatan kita, bukan hasil usaha kita, tapi karena kasih karunia Allah. Kuasa Yesuslah yang telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang kekal. Sampai Paulus menderita, dia harus masuk ke penjara, tetap memberitakan Injil, tetap bersaksi. Karena apa? Karena dia mengenal Tuhannya. Dia berani bersaksi karena dia hidup benar. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang dia kabarkan, Tuhan yang dia saksikan adalah Allah yang mengasihi dia. Sehingga dia tidak malu bersaksi walaupun di dalam penjara, walaupun dalam kondisi menderita. Dia percaya akan pemeliharaan Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita juga tidak perlu bermalu untuk bersaksi tentang dia. Karena kita sudah diubah dari hidup dalam kegelapan menjadi hidup di dalam terang. Dari hidup yang penuh dosa menjadi hidup yang penuh sukacita dan berkemenangan. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara, kita tidak perlu malu untuk menyatakan kebenaran Allah dalam hidup kita. Tidak perlu malu untuk memberitakan kabar baik dari Tuhan. Namun ada satu hal yang bisa menguatkan kita dalam bersaksi, yaitu hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Maka kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, setiap hari berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan firman Tuhan itu sudah menjadi daging dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan menampakkan buah-buah roh. Ada sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka dengan hal ini, dengan firman Tuhan yang sudah mendarah daging dalam kehidupan kita, ada buah roh dalam kehidupan kita, maka kita akan berani bersaksi tentang Kristus. Bukan hanya itu, kita juga akan menjadi saksi Kristus yang baik kalau kita juga berani mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah. Itu satu hal yang utama. Kita harus mengakui segala kesalahan yang kita perbuat. Dan setelah itu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Kalau Rasul Paulus meminta kepada anak rohaninya, Timotius yang masih muda, untuk menggembalakan jemaat di Efesus dan untuk tidak malu bersaksi, maka kita sebagai umat tebusan jangan malu untuk bersaksi. Nyatakan kebaikan Tuhan, nyatakan kebenaran Tuhan. Dan terlebih dari itu, kita juga menjadi saksi yang benar-benar hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari Timotius Tuhan yang terus dilatih oleh Paulus untuk tidak takut memberitakan kasih Tuhan, tidak malu bersaksi. Karena kami percaya Roh Kudus juga akan menolong kami. Mampukan hari ini kami berbuat baik Tuhan, menjadi saksi Kristus melalui perbuatan baik yang kami lakukan. Biarlah kami tidak ragu-ragu untuk menyatakan kasih kepada orang lain, menegur orang yang bersalah dengan penuh kasih, sehingga banyak orang yang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.